Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pertanian, khususnya petani Talas Pratama. Hari ini kita akan melanjutkan video jadi part 1 yang judulnya bagaimana cara memperbanyak anakan talas atau bibit talas. Kebetulan hari ini saya membawa ini teman-teman, membawa hasil beberapa bulan ke belakang yang saya di videonya menyimpan potongan-potongan umbi dari anakan talas. Jadi ketika part 1 saya membuat video bagaimana cara memperbanyak anakan, dan ini hasilnya teman-teman. Lihat, dalam satu pot kemarin waktu beberapa bulan ke belakang saya simpan potongan umbi dan akhirnya jadinya seperti ini teman-teman. Nah, dulu itu saya simpan 4 potongan dan 4 potongan umbi anakan, dan hasilnya sekarang menjadi lihat teman-teman, jadi 1, 2, 3, 4 dan 5 kecil. Jadi ada 5 dari satu pohon anakan umbinya ketika ditanam dipotong menjadi 4, itu ada jadi 5 anakan teman-teman. Jadi ini solusi untuk teman-teman yang kesusahan memperbanyak bibit atau keterbatasan tidak ada bibit. Nah, umbi bibit pun bisa dijadikan anakan. Kita cek teman-teman ya, kenapa saya sekarang nge-review di kebun dengan membawa pot ini. Jadi gini teman-teman, ketika anakan talas sudah seperti ini ya, sudah ada sekitar 4 daun, ini sudah layak teman-teman ditanam di kebun. Nah, kita cek teman-teman, umbinya yang saya dulu tanam, kita buka saja. Nah, potongannya teman-teman. Nah, lihat. Ini potongan umbinya. Potongan umbi ini dia menjadi satu batang gini. Jadi satu batang anakan. Ini satu potongan pertama ya teman-teman, kita cek. Kemudian potongan kedua teman-teman. Nah, kita cek potongan kedua. Ini patah teman-teman. Ini potongan kedua nih. Nah, ini potongan kedua dari umbi bibit yang dulu saya tanam. Dia hanya tumbuh satu batang bibit. Potongan ketiga teman-teman. Ini potongan ketiga. Nah, ini potongan ketiga teman-teman, ada. Nah, ini potongan ketiga juga sama, dia hanya tumbuh satu pohon tanaman ya, satu pohon bibit. Nah, ini kemudian nah, ini potongan yang terakhir teman-teman, potongan keempat. Nah, ini potongan keempat, dia ada tumbuh satu nih teman-teman. Nah, dia tumbuh satu sama ini yang gede. Jadi potongan yang keempat itu dia tumbuh dua batang, tapi yang satu masih kecil, ini yang udah besar. Nah gitu teman-teman. Nah, itu jadi untuk potongan umbi bibit yang masih kecil bisa dijadikan untuk pembibitan juga, dan alhamdulillah dari satu anakan ya, umbi kecil dari anakan ketika kita simpan di pot menjadi 1, 2, 3, 4 pohon anakan yang siap ditanam, seperti itu ya teman-teman. Jadi si talas ini sangat mudah untuk dikembangbiakan, apakah itu dari umbinya yang kita konsumsi, potongan-potongan umbi bisa kita simpan di di pot, atau ketika kita punya hanya beberapa anakan dan kita mau supaya banyak, nah bisa caranya seperti yang saya lakukan. Ada caranya di video part 1 teman-teman itu. Nah, sekarang
bagaimana ketika anakan ini sudah seperti ini, kita tanam di kebun ya, kita tanam di kebun supaya nantinya bisa besar seperti indukan seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya ini ada plus minusnya teman-teman ya, ketika kita memperbanyak anakan dari umbi anakan yang kecil. Pertama minusnya, ketika kita ingin memperbanyak dan bisa banyak seperti ini, itu kita memerlukan waktu teman-teman, sekitar 1-2 bulan. Kalau tidak salah video saya part 1 itu sebulan ke belakang lah, sebulan lebih. Kita anakan, kita potong umbinya, maka menjadi 4 anakan yang siap tanam dalam 1 bulan ya, dalam jangka 1 bulan. Kalau nggak salah 1 bulan lebih, kita hitung sajalah 2 bulan ya, 2 bulan. Jadi untuk memperbanyak anakan dari umbi anakan, nah kita memerlukan waktu 2 bulan. Itu memang sangat lambat teman-teman. Beda dengan ketika kita menanam ini. Ini kan anakan teman-teman ya. Ini anakan yang ada di yang sudah ada di indukan ini ya, anakannya. Ketika kita tanam anakan ini, karena ini sudah besar dari indukannya, maka kita tidak memerlukan waktu untuk berbanyak, hanya kita menunggu dari indukannya saja gitu teman-teman. Jadi minusnya seperti itu ya, minusnya kita harus menunggu untuk banyak. Tapi plusnya teman-teman, plusnya ketika kita menggunakan metode memperbanyak anakan dari umbi anakan yang kecil, itu kita akan lebih banyak lebih banyak anakan. Contoh seperti ini, ketika kita punya anakan seperti ini teman-teman, anakan seperti ini 5 ya, misalkan kita punya 5. Nah kalau kita tanam di lahan, nah ini dia akan langsung tumbuh teman-teman, tidak akan bisa banyak. Tetapi kalau anakannya ini kita perbanyak lagi dengan metode memperbanyak dari umbi, maka kita punya anakan 5, ketika kita potong ya, kita potong menjadi 4, berarti ada 20 potongan. Ketika 20 potongan itu disimpan di pot atau kita semai, dari potongan itu misalkan ada muncul dua anakan seperti ini. Nah berarti kita sudah mempunyai 40 anakan hanya dari 5 anakan seperti ini. Itu plusnya. Tapi minusnya tadi, kita memerlukan waktu 2 bulan untuk bisa langsung tanam ke lahan. Itu ya teman-teman, plus minusnya itu. Ini hanya sebagai solusi buat teman-teman petani yang kekurangan bibit talas gitu teman-teman. Tapi ketika banyak seperti ini ya, di lahan seperti banyak ya, tidak usah repot memperbanyak seperti ini teman-teman. Cukup anakan yang ada di kebun saja kita ambil. Nah teman-teman, ketika sudah 4 tahun seperti ini yang tadi saya bicarakan, maka ini harus sudah siap ditanam. Nah untuk nanamnya teman-teman ya, karena ini tanahnya gembur, cukup pakai tangan saja teman-teman. Kita kubur saja di sini supaya nanti dia tumbuh ya. Kita tanam. Cukup seperti itu teman-teman tanamnya ya. Jadi tidak repot, karena ini tanahnya sudah gembur, jadi tanaman ini bisa langsung kita tanam menggunakan tangan. Nah, ini jadi nanti kita lihat ya teman-teman pertumbuhannya atau hasil umbinya. Katanya sih kalau kita memperbanyak dari umbi itu kualitasnya akan lebih dari ketika kita ambil anakan dari indukan. Tapi nanti kita review lagi kalau ini sudah panen teman-teman. Jadi bagaimana hasilnya dibandingkan dengan anakan yang diambil dari indukan. Jadi anakan yang ditanam langsung dengan anakan yang diperbanyak lagi. Nanti kita lihat review ketika
ini sudah besar dan siap panen teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi solusi juga buat para teman-teman tani yang keterbatasan di bibit. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya untuk semuanya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.